Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali saya hadir untuk Anda teman-teman semuanya. Pecinta kemoning ya. Saya kali ini dengan kemoning jenar saya yang sampai sekarang ini ceritanya miris teman-teman. Ini ada pengalaman yang sangat unik. Kenapa? Karena saya sejak awal kurang yakin dengan ini kira-kira hidup apa enggak gitu ya. Karena pada waktu itu saya menghabiskan seluruh daunnya pada waktu nanam selesai dari pembinaan. Jadi begitu dipindah dari alam, saya habiskan semua daunnya. Dari evaluasi saya tidak yakin karena setelah tahu bahwa hasil ilmu yang dari teman-teman, kalau pindah ke kemoning itu sebetulnya daunnya nggak usah dihabiskan dulu, biarkan ada, karena daun kemoning itu bisa bertahan lama untuk dia pindah dari alam atau dari pot yang ground ke pot yang kecil gitu kan. Ini saya habiskan total, dan kebetulan dalam kurun waktu hampir 1,5 bulan dia nggak mau keluar ini cabang atau ranting yang baru. Justru ujung-ujungnya waduh semakin memprihatinkan gitu ya. Kemudian terkena kutu lagi, kutu hitam-hitam seperti ini teman-teman. Mohon maaf, saya potong aja nih. Sudah. Nah, ini kutu yang hitam-hitam itu. Nah, pada waktu ini sudah hitam semua. Nah, coba kalau ini kita keruk, ini hitam. Jadi, aduh, kasihan juga nih. Ini kasihan. Pada waktu itu, akhirnya saya coba semprot dengan rebusan daun pandan. Ternyata, alhamdulillah kutunya rontok. Dan ini ya mau nggak mau banyak yang ini karena salah saya sendiri sih. Karena pada waktu itu kenapa harus saya habiskan batangnya gitu ya pada waktu itu, dan juga sekaligus daun-daun yang masih kering mestinya itu disisakan, dan daun yang masih hijau juga disisakan, tapi pada waktu itu saya habiskan. Akhirnya sekarang ya beginilah, kurang cantik ini akhirnya. Ini belum pengawatan. Saya coba hari ini kita akan kawati, sekaligus kita evaluasi juga ketinggiannya seberapa. Nanti biar, mohon maaf, ini jangan dibuang. Ini direbus. Buat apa? Jamu. Daun kemoning ini jangan dibuang ya. Sayang kalau dibuang. Ini buat ya kesehatan kita sendiri Mas Bro ya. Jangan membuang daun kemoning, sayang Mas Bro. Karena banyak sekali manfaatnya daun kemoning ini. Saya harus evaluasi penuh ini karena juga ini perlu perawatan khusus ini teman-teman. Jadi mulai dari batang sampai dengan saya harus mencari kembali lagi bentuk yang baru. Nah, kan mestinya kayak gini nih. Aduh, saya nggak usah ini apa namanya kawati lebih banyak. Kenapa? Karena ini awal pada waktu di ground ini sudah kita bentuk, maka bentuknya sudah seperti ini. Kita tinggal mengurangi mana yang akan kita panjangkan, mana yang akan kita dingklukkan. Bahasa Indonesia ini didingklukkan itu apa? Mana yang akan kita buat turun ke bawah gitu ya, karena ranting-rantingnya cukup banyak. Dan ini pertumbuhan yang baru, saya harus lebih berhati-hati. Saya tunggu dulu untuk semuanya agak kuat ranting-rantingnya, karena ini aduh ada ranting-ranting yang masih hijau, dan ini nah nih ada yang masih tersisa dengan apa kutu-kutunya. Saya harus menyemprot kembali dengan rebusan daun pandan. Ini
kecil ya, kurang lebih 30 cm ini, small ini besinya ya. Nah 30 cm kan nih, dari ujung sini ini 30 nya 30 cm ya, kita pertahankan di 30 nanti, biar kalau bisa sih 29, kita masih bisa perpendek lagi, soalnya kita masih bisa perpendek lagi, jadi nanti berada di posisi small, karena kalau terlalu tinggi juga kurang cantik ini, saya rasa harus posisi small, karena batangnya tidak terlalu besar, batang cuma segede jempol, nih kan jempol tangan, cuma segini batangnya ya, sementara tingginya tuh. Nah ini tinggal kita meliukkan saja nih sedikit ke bawah, nah ini kan gini nih maksudnya. Tidak usah kita kawat, tapi kita tarik aja. Kita boleh menggunakan kawat, kita boleh menggunakan tali rafia. Karena tidak ada tali rafia ya sudah, kita gunakan kawat aja. Kita potong aja kawat ini ya, untuk buat narik biar lebih cantik. Ini kurang sini nih, kita ambil yang paling ujung. Biar apa sih ya? Tidak terlalu, kalau ini kita tarik ini, mohon maaf teman-teman ya. Sip. Nah ini kan kita tarik ke batangnya aja, tidak usah terlalu kencang, cukup untuk ke bawah aja. Sip. Nah ya kan, cukup nih. Kemudian ini juga kita tarik lagi ke bawahnya. Nah, jadi nggak perlu kawat besar, kawat kecil yang penting bisa buat narik gitu aja. Yang penting buat narik. Jadi kadang-kadang kita perlu jeli kapan waktunya kita harus kita lilit dengan kawat, tapi kalau memang tidak usah mengeluarkan kawat, kita tarik aja cukup. Ya sudah, kenapa enggak? Ya kan? Sudah gini aja, kita bongkarnya juga enak akhirnya. Kenapa? Karena tidak harus melilit ke ini, ke apa, ke cabang. Jadi kita hanya menarik sedikit-sedikit, akhirnya pohon sudah cantik. Jadi tidak perlu lagi muter di antara ini cabangnya, karena kita sudah mendapatkan tarik. Nah ini contoh nih, saya harus potong lagi. Yes, cukuplah segitu ya. Ini kita buat yang ini keponakan keponakan. Oke, nah ini tinggal ini cukup nggak teman-teman, ya kan? Ini sudah cukup, ini cukup, ini kayaknya sudah cukup, tinggal sedikit kayaknya ini ya. Gak apa, kita sambung aja lah daripada kita motong panjang lagi ya. Oke. Yes. Nah. Ternyata kurang ya, kurang panjang di bawah ini. Saya harus narik lagi ke bawah. Ada di sini. Dari sini aja. Tarik dari ujung yang sudah ada ikatannya. Mudah-mudahan kuat. Mudah-mudahan kuat. Yes. Saya berharap kuat. Oke, kuat ternyata. Tidak putus.
Oke. Nah, gini teman-teman, untuk sementara, ya kan, tuh kan sudah cantik, ya. Kita tinggal menunggu beberapa waktu lagi. Ini cabang ini sudah kesini untuk keseimbangannya antara pot saya yang panjang ini. Nah, dari sini dia udah, ya kan, ini panjang ke sini, sementara nanti ini begini. Kita masih perlu cabang yang baru di sini. Nah, kalau kita gini, nah ini kan, nah sudah. Jadi kita nggak perlu lagi ngawati semuanya. Buat apa kita kawati semuanya kalau toh memang itu tidak perlu pengawatan untuk keseluruhan. Jadi kita gunakan saja kawat atau tali rafia yang memang untuk bisa membedakan antara mana yang perlu kita kawati sama yang enggak. Kita tinggal mempertahankan saja mana arah yang sudah betul. Jadi tidak usah terlalu dipaksakan dengan pengawatan yang harus melilit, tapi kita tinggal menarik gini aja. Ini ada beberapa senior yang menggunakan teknik ini tanpa harus membuat luka yang baru di antara kawatan-kawatan. Jadi ini lebih aman. Kenapa? Karena batang yang sudah tua begini, teman-teman, tidak mungkin kita lilit lagi, kita bengkokkan lagi, kita paksa, nggak usah lah. Biar apa namanya, ini menjadi sesuatu yang berbeda pada saat kita tarik begini. Ini ada beberapa yang perlu saya pertahankan, memang jari-jarinya. Kemudian ini karena memang baru awal hidup dia. Oke. Dah cukup untuk evaluasi hari ini, teman-teman. Ini kemuning saya, Jenar, yang memang mungkin mudah-mudahan menjadi inspirasi Anda. Saya tidak harus menggunakan kawat untuk melilit semuanya, tapi dengan gaya tarik menarik gini aja. Saya pikir untuk gerak dasar sudah cukup, ya. Saya mohon maaf semua kekurangan saya. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, lancar dan berkah. Diberikan kesehatan seluruh keluarga Anda. Kita akan ketemu lagi di channelnya Shodiq Ismail berikutnya, ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Jenar.